Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan kali ini kita akan membahas masalah praktek sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Juhaifah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'a. Wa man sanna sunnatan sayatan fa umila biha ba'dahu kana alaihi wijruhu wa mislu auzarihim min ghairi ayang kusa min auzarihim syai'a. Artinya, barang siapa membuat suatu hal yang baik dalam Islam, lalu amalan baik tersebut diamalkan orang-orang setelahnya, maka baginya pahalanya dan seperti pahala-pahala mereka yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat suatu hal yang buruk dalam Islam lalu diamalkan oleh orang-orang setelahnya, maka baginya dosanya dan seperti dosa-dosa mereka yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Jabir ibnu Abdullah al-Bajali. Ia berkata, pada suatu siang kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia Jarir berkata, lalu datang sekelompok orang dalam keadaan telanjang dan hanya memakai kain bergaris-garis yang terbuat dari bulu atau al-aba, dengan menggantungkan pedang di leher-leher mereka. Kebanyakan atau bahkan mereka semua berasal dari Mudhar. Maka berubahlah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kemiskinan yang mereka alami. Kemudian beliau masuk rumah dan setelah itu keluar lagi. Selanjutnya beliau menyuruh Bilal dan mengumandangkan adzan. Maka Bilal pun mengumandangkan adzan dan iqamah. Lalu beliau mengerjakan sholat kemudian berkhutbah. Beliau membacakan ayat yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sekalian dari diri yang satu, hingga akhir ayat, yang artinya sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 1 dan ayat lain yang terdapat dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kau sekalian kepada Allah. Maka ada seorang yang bersedekah dengan sebagian dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, satu sok gandum dan satu sok kurma, hingga akhirnya beliau bersabda, meski hanya dengan separuh biji kurma. Para pemirsa yang bahagia, ia Jarir berkata, maka datanglah seseorang dari Ansor dengan membawa satu pundi yang telapak tangannya hampir tidak mampu mengangkatnya, bahkan tidak mampu lagi. Ia Jarir berkata, lalu orang-orang pun mengikutinya sampai-sampai aku melihat dua gundukan besar yang terdiri dari makanan, pakaian, sehingga aku melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbinar seolah-olah bersinar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat suatu hal yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya sepeninggalnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang berbuat suatu hal yang buruk dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya sepeninggalnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Para pemirsa yang bahagia, diriwayatkan oleh Ahmad dari Hudzaifah, ia berkata, seseorang pernah meminta-minta di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun orang-orang menahan diri. Lalu seseorang bangkit memberi kepadanya, hingga kemudian diikuti oleh orang-orang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat suatu kebaikan lalu perbuatan itu diikuti oleh orang, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang berbuat suatu keburukan lalu perbuatannya itu diikuti orang, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Para pemirsa yang bahagia, diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau menghasung atau menganjurkan orang-orang untuk membantunya. Maka berkatalah seorang laki-laki, aku punya harta sekian dan sekian. Ia Abu Hurairah berkata lagi, maka tidak ada seorang pun yang tersisa di dalam majelis tersebut kecuali benar-benar bersedekah, baik banyak maupun sedikit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbuat suatu kebaikan lalu perbuatannya itu diikuti orang, maka baginya pahala yang sempurna dan dari pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa berbuat suatu keburukan lalu diikuti oleh orang lain, maka baginya dosanya yang sempurna dan dari dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Para pemirsa yang bahagia, tahqiq hadis. Hadis tersebut lafadznya milik Ibnu Majah 1/75 pada muqaddimah bab man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan, barang siapa berbuat suatu kebaikan atau keburukan. Begitu juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Mundhir bin Jarir 1/74. At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam Abwa al-Ilmu bab man da'a ila huda
fa uttiya au dolalatan, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk lalu diikuti, dan yang mengajak kepada kesesatan lalu diikuti. Dan ia berkata, ini hadis hasan sahih 4-149. At-Tirmidzi Ad-Darimi dalam bab man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa berbuat suatu kebaikan, 1-107. Ahmad 2-505 dari hadis Abu Hurairah, 4-375 dari hadis Jarir bin Abdullah dari ayahnya, 362 dari hadis Jarir bin Abdullah dengan lafaz-lafaz yang berdekatan. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah 1-75 dalam muqaddimah dari Anas bin Malik dengan lafaz-lafaz beragam. Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud hadis. Hadis pertama diriwayatkan oleh Ahmad 4-359 dan Muslim, dan lafaz tersebut miliknya 1-70 dalam kitab Az-Zakah bab al-Isu ala sodako walau bisiki tamroh, anjuran bersedekah walaupun dengan separuh biji kurma, 3-52. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh An-Nasai dalam kitab Az-Zakah bab at-tahrid ala sodako, anjuran untuk bersedekah, 5-56 dengan lafaz-lafaz yang beragam. Para pemirsa yang bahagia, hadis kedua lihat Ahmad 5-387. Hadis ketiga lihat Ahmad 2-520, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah 1-74 di dalam muqaddimah. Perkataan Jarir bin Abdullah al-Bajali, mujtaba an-nimar awil abah. An-nimar dengan mengkasrokan nun, bentuk plural dari namir dengan menfathahkannya. Ia adalah pakaian wol dengan motif bergaris-garis, sedangkan al-aba dengan mat dibaca panjang dan fathahkan ain adalah bentuk plural dari kata aba'ah dan abaya. Ada dua bahasa, dan katanya mujtaba an-nimar, yaitu mereka menyobek dan melobangi pada bagian tengahnya. Adapun katanya fata'ma'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan huruf ain al-muhmalah adalah bermakna berubah. Lihat An-Nawawi 3-54. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kaca pecah jangan dimasukkan di peti. Kalau ada kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.